Bab 21. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Arthur, apakah kamu tahu betapa berbahayanya menjadi seorang adventurer? Kamu baru saja kembali setelah kita semua mengira kamu sudah mati dan sekarang kamu mengatakan kamu ingin pergi membuat dirimu terbunuh di sana. Tidak mungkin. Sama sekali tidak. Petik 2. Ibuku hampir menangis ketika dia mengatakan ini. Dia tidak pernah pandai mengendalikan emosinya. Eleanor ada di sampingnya, memegangi kakinya. Mama, jangan marah. Bruder bukan orang jahat. Mama, jangan menangis. Direktur Gutski telah meninggalkan istana setelah pengumuman saya. Saya dapat mengatakan bahwa dia masih ingin mengajukan banyak pertanyaan kepada saya, tetapi kami minta diri untuk berbicara keluarga. Kami saat ini di dalam kamar orang tua saya dengan ibu saya berdiri di depan saya. Ayah sedikit lebih rasional. Aku tahu dia juga tidak menyukai ide itu, tetapi dia tidak bisa melihat alasan mengapa aku tidak menjadi petualang selain usiaku. Saya tidak akan berdebat dengan ibu saya. Dia mengatakan semua ini karena dia khawatir dan saya tidak pernah bisa menyalahkannya untuk itu. Itu adalah sesuatu yang saya harapkan dan saya ingin perlahan membuatnya masuk ke dalam ide itu, tetapi pertemuan dengan Direktur Gutski membuang waktu dari segalanya. Setelah diam sepanjang waktu, ayah saya akhirnya angkat bicara. Sayang, mari kita dengarkan setidaknya Arthur. Aku tidak mengatakan aku setuju dia menjadi seorang petualang, tetapi tidakkah kamu pikir kita setidaknya harus mendengarkan apa yang dia katakan? Bagaimana kamu masih bisa mengatakan itu setelah apa yang terjadi hari itu? Teriak ibuku. Aku mencari jawaban pada ayahku, ingin tahu tentang apa yang dia bicarakan, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan menghibur ibuku. Rasanya seperti 1 jam yang baik sebelum dia cukup tenang untuk kita bicara lagi. Saya meraih tangan ibu saya. Bu, aku tidak berencana pergi besok. Aku ingin menghabiskan beberapa bulan di rumah dengan kalian. Dia masih diam, tetapi wajahnya sedikit melunak pada saat itu dan aku hanya memberinya senyum hangat. Sylvie mengikuti dan mulai menjilati tangannya. Apa yang saya maksud dengan menjadi seorang petualang adalah agar saya bisa mendapatkan pengalaman. Setelah berada di kerajaan elf selama 3 tahun, saya kehilangan banyak hal tentang apa yang harus saya ketahui tentang dunia kita ini. Saya hanya berpikir bahwa menjadi seorang petualang akan menjadi cara terbaik untuk mendapatkan pengalaman praktis, desakku, tidak melepaskan tangan ibu. Aku mengerti dari mana asalmu, Arthur. Meskipun aku sedikit lebih tua, aku juga gatal untuk mendapatkan beberapa pengalaman kehidupan nyata dalam pertempuran segera setelah aku terbangun sebagai seorang mage, kenangnya. Tapi ibumu juga benar karena itu berbahaya, dan tidak dapat diprediksi. Ibuku menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat pada ini. Aku terdiam sedikit saat aku merenung. Ayah, Bu, bagaimana seandainya aku memiliki semacam penjaga atau pengawas bersamaku? Apakah itu akan membuatmu merasa sedikit lebih nyaman dengan seluruh gagasan ini? Petik 2. Iklan. Kamu tahu, itu bukan ide yang buruk. Aku hampir bisa melihat roda gigi di kepala ayahku ketika dia mulai memikirkan kandidat potensial. Tetapi, aku masih tidak bisa melihatmu selama 3 tahun. Ibu saya mulai protes lagi. Sambil menggelengkan kepala, aku berkata padanya, Bu, aku tidak akan melakukan perjalanan jauh atau melakukan misi berbahaya ke tempat-tempat yang jauh. Aku akan mencoba untuk kembali setiap beberapa bulan, bahkan mungkin lebih sering dari itu, tergantung pada apa yang aku lakukan. Bruder, apakah kau akan pergi? Adikku memiliki ekspresi seolah-olah dia baru saja diberitahu bahwa Santa tidak ada. Saya mulai panik. Nono Eli, aku akan tinggal di sini. Mulai sekarang kamu akan sering bertemu dengan saudaramu, oke? Rupanya, baik ibu dan ayah saya telah bercerita banyak kepada Eleanor tentang saya dan seberapa kuat dan pandainya saya. Salah satu cerita pengantar tidur favorit Eli adalah bagaimana saya menyelamatkan ibu dari sekelompok orang jahat di atas tebing dan bahwa saya terluka sehingga akan membutuhkan waktu bagi saya untuk kembali ke rumah. Akhirnya, aku menjadi pahlawan bagi saudara perempuanku. Saya melihat kembali pada ibu saya. Wajahnya jauh lebih nyaman setelah membicarakan hal ini. Saya kira dia baru saja mengasumsikan skenario terburuk dan berpikir saya ingin membunuh kejahatan terkuat di dunia pada usia 8 tahun atau lebih. Kenapa kamu ingin menjadi seorang adventurer bahkan sebelum pergi ke sekolah? Bukankah biasanya sebaliknya? Gumam ibuku dengan lembut. Alasan ayah adalah bagian dari itu, aku ingin menguji kemampuanku dalam situasi kehidupan nyata. Juga, Bu, aku ingin setidaknya mencoba menyesuaikan diri dengan semua orang ketika aku pergi ke sekolah. Akan jauh lebih sulit untuk menyesuaikan kalau saya mulai sekolah pada usia 8 tahun. Saya tidak berpikir saya akan dapat berteman banyak dengan perbedaan usia yang begitu besar. Petik 2. Itu adalah alasan yang sangat menyedihkan, tetapi, sekali ini, ibu saya memberi saya terlihat pengertian. Saya kira itu adalah mimpi terburuk seorang ibu bagi anaknya untuk menjadi penyendiri. Itu bukan dusta total karena aku mengatakan itu memikirkan keinginan Sylvia yang sekarat. Dia ingin saya menikmati hidup dan memiliki hidup bukan hanya pelatihan. Ini adalah janji yang saya rencanakan untuk dijaga tidak peduli apa. Lagi pula, aku akan berada di sini selama beberapa bulan. Siapa tahu, mungkin kamu akan merasa muak pada saat itu dan mengusirku sebelum aku bahkan sempat pergi. Aku mengedip pada ibuku. Itu membuat saya memukul kepalanya tetapi dia juga tertawa.
Kamu persis seperti ayahmu di saat-saat seperti ini. Syukurlah Tuhan setidaknya kamu memiliki kecerdasanku. Dia memelukku erat-erat, meninggalkanku dengan perasaan hangat bahwa aku masih belum terbiasa. Hei, bagaimana dengan kecerdasanku? Dia juga berbakat dengan kemampuanku yang hebat dalam api. Ayah saya memprotes. Anakku mendapat kekuatan menyimpang dari saya. Ibu hanya memalingkanku dari ayahku dan hanya menjulurkan lidah padanya. Ellie juga, bleh. Sniff. Tidak ada orang di sisiku. Dia hanya main-main menangis, mencoba memeluk putrinya. Ini membuat kami semua tertawa terbahak-bahak. Hari berikutnya adalah hari Minggu, meninggalkan ayah saya dengan hari libur. Keluarga Lewin dan Helstea sedang makan bersama untuk sarapan. Jadi, apakah kalian memutuskan apa yang harus dilakukan tentang Arthur? Vincent bertanya, setengah mengunyah telur dadarnya. Tabitha menggelengkan kepalanya, aku bersumpah. Kadang-kadang, aku kesulitan meyakini kau bangsawan dengan kebiasaan makanmu yang mengerikan, sayang. Kukuku, jangan khawatir. Setidaknya suamimu lebih baik daripada milikku. Ingat pesta makan malam di mana Ray mengeluarkan makanannya dari tertawa begitu keras. Aku harus menggunakan Ellie sebagai alasan untuk meninggalkan meja karena aku sangat malu. Ibuku baru saja menghela nafas. Ngomong-ngomong, iya, setelah membicarakannya kemarin malam, kami sepakat untuk membiarkannya menjadi seorang petualang dalam beberapa kondisi, Vince. Ayahku sedikit memerah ketika dia mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Oh, kondisi apa? Jawab Tabitha yang penasaran saat dia memotong telur dadar menjadi potongan-potongan kecil untuk Lilia. Dia tidak akan menjadi seorang petualang sampai setelah ulang tahunnya, yaitu dalam 3 bulan. Kami juga memutuskan untuk menjaganya di misi. Selain itu, aku merasa dia akan cukup pintar untuk mengatur sisanya pada sendiri. Tentu saja, syarat terakhir adalah dia akan mengunjungi sesering mungkin, ayahku menjelaskan, mengerjakan sisa daging sapi panggangnya. Apakah ada yang ada dalam benakmu untuk siapa pengawalnya? Hek, apakah ada penjaga yang mampu menjaganya? Aku merasa bahwa Arthur yang akan melindungi penjaga itu. Dia hanya tertawa mendengar kekonyolan bocah 8 tahun yang melindungi seorang petualang yang sudah dewasa. Ibu saya menjawabnya, menatap ayah saya, kami belum benar-benar memikirkan orang yang memenuhi kriteria. Ray dan saya pikir kami bisa menggunakan salah satu penjaga lelang Helstea, tetapi kami tidak dapat benar-benar menemukan siapapun. Petik 2. Tolong, bisakah saya minta lebih banyak telur dadar? Adikku berdentang dengan garpu terangkat di udara. Saya mendapatkannya. Ayah saya berdiri dari wahyu yang tiba-tiba, membuat saya hampir tersedak sepotong daging yang ada di mulut saya. Kembar tanduk akan kembali dari ekspedisi di ruang bawah tanah segera. Saya menerima surat dari Adventurer Guild Hall yang mengatakan mereka akan kembali dalam waktu 2 bulan. Itu sempurna. Mengapa perlu waktu lama bagi saya untuk memikirkan hal ini? Kami hanya bisa memiliki salah satu tanduk kembar untuk menjagamu. Arthur, kamu masih ingat mereka kan? Mata ayahku bersinar dalam kegembiraan. Hei, itu bukan ide yang buruk. Kata ibuku dari dapur, suaranya menyiratkan kelangkaan ayahku memiliki ide bagus. Menyerahkan sepotong daging untuk Sylvie yang bertengger di pangkuanku dengan 2 cakar depannya di atas meja, aku juga merespons. Tentu saja aku ingat mereka. Kedengarannya itu ide yang bagus, Dad. Apa mereka tahu aku kembali? Tidak, sayangnya, saya belum punya kesempatan untuk mengirim surat kepada mereka. Saya berencana melakukan itu hari ini. Ayah saya duduk kembali, menggaruk kepalanya. Vincent ikut mengobrol setelah menghabiskan sarapannya. Arthur, kamu berkata kepada Direktur Cynthia kemarin tentang tidak menunjukkan kekuatanmu kepada siapapun sampai kamu mendaftar di Akademi Sirus, kan? Bagaimana kamu berencana melakukan itu ketika kamu seorang adventurer? Ah ya, aku sudah bermaksud untuk mencapai itu, kataku sambil mengambil stroberi dengan garpu. Aku berencana menyembunyikan identitasku sebagai seorang petualang. Aku pernah membaca bahwa ada banyak anggota persekutuan petualang yang pergi dengan alias, tidak mengungkapkan identitas mereka kepada publik. Sayangnya, karena tidak ada cara untuk menutupi penampilan. Dari Sylvie, aku hanya harus melakukan pekerjaan yang baik untuk menyembunyikannya. Untungnya, dia cukup kecil untuk muat di dalam jubah jika sakunya cukup besar. Begitu. Baik Vincent dan Tabitha mengangguk pada ini. Dengan itu, sarapan berakhir dan kami semua berpisah. Ayah pergi ke aula persekutuan untuk mengirim surat kepada anggota lamanya, sementara ibuku dan Tabitha pergi berbelanja, membawa Ellie dan Lilia bersama mereka. Mereka meminta saya untuk datang juga, tetapi saya dengan sopan menolak tawaran untuk menanggung penderitaan yang mereka sebut peristiwa hobi. Aku mandi dan menuju ke sayap kanan Manor, di mana kantor Vincent berada. Asteris ketukan asteris asteris ketukan asteris. Ya, ini Arthur, jawabku. Pintu terbuka untuk mengungkapkan Vincent dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Ah, masuk. Apa yang membawamu ke sini, Arthur? Kau belum pernah benar-benar datang ke kantorku sebelumnya. Ah ya, ada hal tertentu yang ingin aku bicarakan denganmu hari ini, itulah sebabnya aku berkunjung, kataku. Sambil melihat-lihat tumpukan dokumen di lantai dan di mejanya. Pov Vincent HELSTEA. Apakah anak ini benar-benar baru berusia 8 tahun? Menggigil mengalir di tulang punggungku di nada suaranya.
Mengapa saya begitu gugup ketika mendengar tentang masalah tertentu yang ingin ia bicarakan dengan saya? Masalah apa itu? Saya hanya bertanya, wajah saya berubah sedikit lebih serius. Aku ingin bantuanmu untuk mendapatkan beberapa barang yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Melanjutkan, dia duduk dan berkata dengan mata menatap lurus ke arahku. Aku butuh jubah atau jubah berkerudung yang kokoh dan topeng yang bisa menutupi seluruh wajahku. Sangat penting bahwa topeng memiliki fungsi mengubah suaraku. Tidak sulit untuk mengetahui mengapa dia menginginkan barang-barang ini. Sebagai pemilik rumah lelang Helstea yang menarik bahkan para bangsawan tertinggi dan bahkan keluarga kerajaan, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan barang-barang ini. Topeng mungkin sedikit rumit karena perancang elemen suara harus menjadi orang yang membuat ini tetapi itu bisa dilakukan. Saya tidak bisa meletakkan jari saya di atasnya. Itu dia. Mengapa anak berusia 8 tahun ini memberikan tekanan yang sama dengan waktu saya berada di sebelah Raja Sapin sendiri? Tidak, suasana sekarang bahkan lebih berat daripada ketika saya bersama Raja. Dia jelas meminta bantuanku. Tetapi rasanya seolah dia mengukur saya, hampir seolah-olah dia mencoba mengevaluasi di mana menempatkan saya dalam daftar orang-orang untuk tetap hidup. Saya tidak pernah merasakan ini darinya, tetapi itu mungkin karena saya hanya pernah melihatnya bersama keluarganya. Saya dengan cepat menjawab, ingin menyelesaikannya. Tentu, itu seharusnya tidak menjadi masalah dalam mendapatkan hal-hal itu. Topeng mungkin membutuhkan sedikit waktu tetapi saya yakin kita akan memilikinya sebelum Anda menjadi seorang adventurer. Anggukan kecilnya benar-benar membuatku lega. Saya memiliki bangsawan yang mengantri untuk memperkenalkan diri kepada saya tetapi anak ini. Apakah ada sesuatu yang Anda butuhkan untuk membantu saya sebagai gantinya? Saya akan merasa tidak enak hanya meminta ini tanpa kompensasi apapun. Dia menjawab. Aku merasakan sedikit keringat terbentuk di atas alisku. Tidak apa-apa kok. Sebenarnya aku berutang banyak pada ayahmu. Dia mungkin bekerja untukku, tetapi cara dia melatih pengawalku benar-benar mengurangi jumlah masalah yang terjadi selama pelelangan. Sebenarnya ini adalah kebenaran. Ray telah menjadi bagian yang tak tergantikan dari rumah lelang Helstea. Kepemimpinan dan karismanya di antara para penjaga yang ia latih adalah kelas 1. Saya berutang padanya ketika dia menyelamatkan hidup saya dan saya berutang padanya dan keluarganya sekarang. Bahkan dengan gaji yang murah hati yang jauh di atas rata-rata dan membiarkan keluarganya tinggal di rumah kami, saya masih merasa bahwa itu sebenarnya tawaran murah dari saya. Baik Tabitha dan Lilia lebih bahagia sekarang daripada sebelumnya setelah Ray pindah dengan Alice dan membuat Ellie. Saya selalu dipenuhi dengan rasa bersalah karena tidak bisa menghabiskan banyak waktu dengan keluarga saya seperti yang mereka inginkan, tetapi segalanya jauh lebih baik sekarang. Berbicara tentang pelatihan, itu benar-benar memberiku ide, gumamnya sambil melihat ke bawah. Saya telah memperhatikan beberapa waktu yang lalu bahwa, ketika Arthur mulai berpikir, dia memiliki tatapan ini. Tatapan di mana tatapannya terfokus jauh dan alisnya berkerut, kerutan halus di dekat bibirnya dan kerutan kecil di hidungnya membuatnya tampak memikirkan sesuatu di atas kemampuan kecerdasan manusia normal. Itu adalah tampilan intelektual sejati. Mendesah. Sulit dipercaya bahwa dia seusia dengan Lilia kecilku. Izinkan aku untuk mulai melatih putrimu menjadi seorang penyihir. Dia meletakkan ranjau darat ini seolah-olah dia baru saja berbicara tentang cuaca. Of Arthur Leywyn. Aku bermaksud untuk segera mulai mengajar adik perempuanku dalam manipulasi mana. Tidak akan terlalu sulit untuk memasukkan Lilia dalam pelajaran ini. Aku memperhatikan bahwa kamu dan Nona Tabitha bukan penyihir jadi mungkin mustahil baginya untuk bangun sendiri, tetapi jika kita mulai sekarang, saya pikir dia akan bisa bangun sekitar usia rata-rata, kataku. Pernyataan saya disambut dengan diam. Aku mendongak untuk melihat Vincent menjatuhkan setumpuk kertas dengan meraba-raba dengan gugup. Wajahnya membeku ketika aku bisa mendengar jantungnya berdetak lebih cepat. Bisakah aku benar-benar percaya dengan apa yang baru saja kamu katakan? Bisakah kamu benar-benar membiarkan putriku menjadi MAG? Dia bertanya setelah hening beberapa saat. Tentu, ini akan menjadi proses yang panjang tapi itu pasti mungkin. Aku harus memintamu untuk menjaga pelajaran tetap rendah hati. Aku akan benci dihujani orang tua yang menyayanginya meminta untuk membuat anak-anak mereka menjadi penyihir. Aku hanya terkekeh, berusaha meringankan ketegangan. Dia mengangguk dengan marah setelah gagal membentuk kalimat yang koheren. Hormat, tidak akan ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat putriku menjadi penyihir. Dia berhasil tergagap, air mata di ambang jatuh. Great, lalu aku akan meninggalkan barang yang kami bahas untuk Anda. Sekarang, izinkan saya untuk minta diri keluar. Maaf untuk mengganggu di pada pekerjaan Anda. Aku berjalan sendiri keluar dari ruangan, mengambil Sylvie tidur dari pangkuanku. Saya senang itu berhasil dengan baik.